Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Nyoman, Pak Aik, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Immanuel Karina dari kelas TPP 01A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan sebuah penelitian yang dipublikasikan oleh L. Matana et al. Pada tahun 2021 dengan judul Asesmen dan Simulasi Pengaruh Landfill atau tempat pembuangan akhir terhadap kualitas air di sekitarnya dengan daerah objek studi yaitu kota Abu Zaabal yang terletak di negara Mesir. Berikut ini merupakan outline atau topik dari presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah metodologi penelitian dan pengumpulan data, yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang atau alasan pemilihan topik penelitian. Air tanah masih menjadi sumber utama air bersih untuk keperluan konsumsi, khususnya untuk negara-negara berkembang. Di negara Mesir sendiri, salah satu daerah yang memiliki cairan potensi air tanah melimpah adalah daerah Delta Nil. Meskipun demikian, air tanah di daerah Delta Nil juga memiliki potensi pencemaran tinggi akibat kebocoran air lindi dari TPA Abu Zaabal. Air lindi sendiri merupakan air hujan yang menggenang pada sampah. Dan berangkat dari permasalahan tersebut, penulis merancang penelitian terkait dengan kualitas air tanah di daerah Delta Nil. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah mempelajari dampak dari kebocoran air lindi yang bersumber dari TPA Abu Zaabal terhadap kualitas air tanah dan air permukaan di sekitar TPA. Berikut ini merupakan gambaran umum daerah objek studi penelitian. Yang pertama, TPA Abu Zaabal terletak di daerah administrasi Kalyubiyah atau di sebelah tenggara area Delta Nil. TPA Abu Zaabal berbatasan dengan saluran air Belbais atau Belbais Drain di sebelah barat, di sebelah timur berbatasan dengan Kanal Ismailia, dan di sekitar TPA juga banyak terdapat lahan yang dimanfaatkan untuk area agrikultur. TPA ini telah beroperasi sejak tahun 1980 atau kurang lebihnya selama 40 tahun. TPA ini memiliki luas sekitar 630.000 meter persegi atau 63 hektar. Sumber utama air permukaan di daerah objek studi adalah Kanal Ismailia, saluran air Belbais atau Belbais Drain, dan kolam Abu Zaabal. Untuk sumber air tanah sendiri adalah aquifer quarter atau quaternary aquifer yang terbagi menjadi dua unit hidrogeologis, yaitu aquifer Holocene yang cukup produktif dan aquifer Pleistocene atau yang sangat produktif. Dan untuk kedalaman air tanah ini adalah 10-13 meter di atas permukaan air laut. Berikut ini merupakan gambaran umum dari timbulan komposisi sampah di daerah objek studi. Rata-rata timbulan sampah di daerah Kalyubiyah adalah untuk area perkotaan sebesar 1 kg per jiwa per hari, dan untuk area pedesaan adalah 0,7 per jiwa per hari. Volume timbulan sampah yang masuk ke TPA adalah 8,4 meter kubik per hari, dengan timbulan air lindi yaitu 3 meter kubik per hektar per hari. Dan karena luas TPA adalah 630.000 meter persegi atau 63 hektar, maka timbulan total air lindi adalah 189 meter kubik per hari. Kepadatan atau densitas sampah adalah 300 kg per meter kubik, dan moisture content-nya cukup besar, yaitu 30%, karena sebagian besar atau komposisi sampah terbesar adalah sampah organik, dan komposisi sampah terbesar kedua adalah sampah plastik, diikuti oleh sampah kertas. Berikut ini merupakan hasil pemetaan lokasi TPA Abu Zaabal dan area sekitarnya. Untuk TPA Abu Zaabal sendiri digambarkan oleh poligon berwarna merah muda. Dan untuk Ismailia Kanal digambarkan oleh garis berwarna biru, dan untuk Belbais Drain digambarkan dengan garis berwarna oranye, dan untuk kolam Abu Zaabal terletak tepat di sebelah TPA, yaitu poligon berwarna biru. Pemetaan ini menggunakan aplikasi Google Earth Pro. Dan selanjutnya saya akan bahas terkait dengan metodologi penelitian. Pada flowchart di sebelah kiri ini, kita dapat melihat langkah-langkah perancangan penelitian. Yang pertama adalah penelitian lapangan untuk mendapatkan nilai inisial parameter-parameter yang ingin diteliti. Yang kedua adalah menguji hasil penelitian parameter lapangan. Yang ketiga adalah mengkonsepkan model dan persamaan matematis dari aliran dan transfer massa pencemar. Yang keempat adalah mensimulasikan aliran air dengan perangkat ModFlow. Yang kelima adalah mensimulasikan model transfer massa pencemar. Yang keenam adalah memprediksikan kedua simulasi tersebut untuk skenario lainnya. Dan yang terakhir adalah membandingkan dan menganalisis hasil simulasi dari kedua skenario. Ada dua jenis model matematis yang dikembangkan. Yang pertama adalah persamaan aliran air tanah. Persamaan matematis 3 dimensi dari aquifer atau air tanah dimodelkan dengan aplikasi ModFlow.
Model matematis dari air tanah merupakan gabungan dari persamaan gerak atau persamaan Darcy atau equation of motion dan persamaan kontinuitas. Berikut ini merupakan persamaan dari aliran air tanah. Dan yang kedua adalah persamaan transport massa kontaminan. Berikut ini merupakan persamaan diferensial parsial yang menggambarkan pergerakan pencemar dari spesies K searah 3 dimensi pada medium yang berpori. Dan berikutnya saya akan membahas desain dari skenario. Ada 2 skenario yang dikembangkan. Skenario pertama adalah TPA beroperasi secara kontinu hingga tahun 2080 atau sekitar 100 tahun. Dan skenario yang kedua adalah TPA ditutup pada tahun 2020 atau 40 tahun setelah beroperasi. Namun, meskipun sudah ditutup, diasumsikan sampah-sampah yang tersisa pada lahan TPA akan tetap mempengaruhi konsentrasi kontaminan air tanah dengan batasan hingga tahun 2080 sama seperti skenario 1. Dan pada tabel di sebelah kiri kita dapat melihat konsentrasi inisial dan konsentrasi recharge di area objek studi, yaitu air tanah, kolam, kanal Ismailia, dan dam site atau TPA. Berikutnya saya akan membahas terkait dengan hasil dan pembahasan dari penelitian. Memodelkan aliran dan transport massa dari pencemar dari air tanah, penulis terlebih dahulu meneliti kualitas air existing pada tahun 2019 dan 2020. Berikut ini merupakan parameter-parameter kualitas air inisial di beberapa titik, yang mana untuk singkatan atau kode-kode dari titik-titik ini adalah untuk IC merupakan Ismailia Kanal atau Kanal Ismailia, untuk PON merupakan kolam Abu Zaal, untuk BD1 adalah Belbais Drain atau saluran air Belbais. Untuk BH adalah borehole atau sumur yang mewakili air tanah. Dan berikut ini merupakan nilai-nilai parameter untuk titik-titik tersebut. Terdapat 9 titik penelitian dan penulis juga mencantumkan nilai rata-rata atau mean, nilai maksimum dan nilai minimum pada 3 baris terakhir. Sebagai contoh, untuk parameter TDS atau total dissolved solid, untuk nilai rata-ratanya adalah 4.380 mg per liter. Untuk nilai maksimumnya adalah 14.024 yang terletak pada pond atau kolam Abu Zaabal, dan untuk nilai minimum adalah 288 mg per liter yang terletak pada titik IC1 atau titik pengambilan sampel pertama di Ismailia Kanal. Dan penulis juga kemudian memodelkan kedua skenario yang sudah dirancang untuk hingga tahun 2080. Dan untuk skenario 1, pada tahun 2080, konsentrasi TDS maksimum di saluran air Belbais akan mencapai 30.000 mg per liter. Konsentrasi COD-nya adalah 238 mg per liter, dan untuk konsentrasi maksimum timah, boron, mangan, dan nitrat masing-masing adalah 0,02 mg per liter, 2 mg per liter, 1 mg per liter, dan 2 mg per liter. Untuk skenario 2, konsentrasi TDS maksimum adalah 11.000 mg per liter, atau kurang lebihnya menurun 60% dari skenario 1 atau skenario penutupan skenario mempertahankan TPA. Untuk konsentrasi maksimum COD ada 25 mg per liter, menurun cukup banyak juga, kurang lebih nilainya hanya sepersepuluh dari skenario 1, dan untuk konsentrasi timah, boron, mangan, nitrat, dan nitrat masing-masing adalah 0,07 mg per liter, 0,68, 0,4, dan 0,81 mg per liter, yang mana nilai ini menurun sekitar 60-65% dari skenario 1. Dan pada tabel juga dapat dilihat hasil perbandingan uji laboratorium dan permodelan transport untuk kedua skenario. Ini untuk kondisi existing tahun 2020, untuk permodelan untuk skenario 1 atau opsi mempertahankan TPA, dan untuk skenario 2 atau opsi menutup TPA pada tahun 2020. Dan nilai-nilai ini dibandingkan dengan standar baku mutu internasional. Ada beberapa standar baku mutu yang digunakan, yaitu seperti dari IRMA atau Initiative for Responsible Mining Assurance, APA atau Environmental Protection Agency, dan World Health Organization atau WHO. Untuk parameter TDS atau padatan terlarut, nilainya untuk dua skenario masih jauh di atas batas maksimum ditetapkan oleh baku mutu. Untuk nilai nitrat sudah di bawah
baku mutu untuk baik untuk skenario 1 maupun skenario 2 untuk nilai boron sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh IRMA dan EPA untuk keperluan air minum. Untuk nilai timah sudah cukup memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh IRMA maupun EPA, dan untuk mangan belum memenuhi di beberapa titik, namun kalau dilihat nilainya sudah cukup memenuhi bila ingin digunakan untuk keperluan irigasi. Dari hasil penjabaran tersebut ada dua kesimpulan yang bisa diambil. Yang pertama, air lidi dari TPA Abu Zaabal dapat menurunkan kualitas air di sekitar TPA, yaitu air tanah, kolam, dan area sekitar saluran air Belbais, khususnya untuk radius 3 km. Dan dari hasil permodelan dan uji laboratorium, didapatkan bahwa opsi skenario 2 atau opsi penutupan TPA merupakan opsi terbaik karena terbukti dapat menurunkan parameter seperti TDS, COD, dan kandungan logam hingga 60-65%. Sekian penjabaran dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih.